warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah ini, kayaknya blend Gen Z, milenial, baby boomers ya. Baru kali inilah saya menghadirkan diskusi yang begitu mewakili berbagai macam generasi yang ada di sini. Sekali lagi applause dong buat IKPB pusat yang sudah melahirkan diskusi. Baik, sebenarnya agak dilema ya, terkait dengan topik kontestasi wacana lingkungan dan tambang di Belitung Timur, karena ada sejarah juga terkait dengan IKPB pernah berproses dalam rangka menolak tambang laut secara tegas, lugas, terstruktur, dan sistematis. Tapi sebelum kita berbicara mengenai masalah itu, jadi sebenarnya saya ingin mengomentari dulu Bang Eko terkait dengan buku beliau Merebut Laut, Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur. Begitu saya baca, saya sangat takjub karena beliau berhasil membuat gambaran-gambaran bagaimana hal yang sifatnya intangible, berkonfigurasi, berstruktur, membentuk suatu gerakan yang nampak dalam fenomena. Apa yang intangible itu? Wacana yang intangible itu. Tanpa wacana tidak ada gerakan. Tanpa wacana tidak ada pecinta lingkungan. Tanpa wacana tidak ada pelaku tambang. Tanpa wacana. Ini pesan bagi generasi bahwasannya wacana itu hidup dan berkembang, bertransformasi menjadi tindakan, menjadi aksi yang kemudian membentuk suatu terobosan-terobosan baru. Bagaimana hal intangible menjadi hal yang sifatnya tangible. Generasi sekarang, tapi dari semenjak itu, saya sebenarnya kan jurusan kelautan ya Bang, jurusan ilmu kelautan. Jadi sangat cukup familiar dengan terumbu karang, cukup familiar dengan ikan-ikan yang lucu-lucu itu, cukup familiar dengan para bentos-bentos yang ada di bawahnya, bahkan planktonnya juga kita pelajari. Tetapi ketika saya pulang ke Belitung, dan ketika itu saya sedang mengadakan dengan teman-teman tentang KKL, sebenarnya keterlibatan IKPB ketika itu tidak lebih adalah suatu kebetulan dari berbagai macam hal-hal yang tidak direncanakan. Ketika kita KKL di Mentawai, ternyata ketika diseminarkan dulu, kalau ingat, kita seminarkan hasil KKL kuliah kerja lapangan. Di situ ada Pak Haji Muhtar Motong sebagai pembicara, ada Pak Zulfandi Afan, ada Pak Suredi Saman, dan ada Pak Fitrolozi. Ketika itu ada satu PR yang menjadi moral bagi IKPB ketika di Desa Mentawai. Ternyata nelayannya tersandra oleh satu kapal hisap yang namanya KIP Kamila. Ketika itu tersandra kita oleh itu. Sebenarnya saya ingin pulang ke Bandung, tapi tersandra moral. Ini hanya kalianlah kami bisa percaya. Saya sudah capek ngadu kemana-mana. Akhirnya ini gimana nih teman-teman nih, itu gimana nih. Tapi tadi wacana. Tapi apa yang dimaksud dengan wacana itu, saudara? Wacana itu ternyata adalah kumpulan informasi yang terstruktur. Di situ ada nilai kognitif, ada konvergensi logis di situ, ada peran intelektualitas di situ, sehingga setiap
manusia terikat, setiap manusia itu terikat oleh apa yang dia pikirkan tadi itu. Apa yang dia pikirkan, kemudian mereka membentuk suatu group formation ya. Berkumpullah mereka dalam rangka bagaimana caranya agar ide, gagasan, pikiran saya terkait dengan laut, terkait dengan tambang dan lain-lain itu bisa tersalurkan. Itu poinnya yang saya tangkap dari buku Merebut Laut. Luar biasa sekali. Kalau saudara nanti bersemangat membaca, lihat buktinya bahwasanya hal yang intangible, gagasan dan pikiran bertransformasi menjadi suatu gerakan yang bisa menerobos lintas struktur, dan kita tidak ketemu sama sekali, tidak saling koordinasi dengan Bang Budi yang juga sebenarnya melakukan gerakan secara diam-diam. Dan beberapa teman-teman dari nelayan portal sebelumnya melakukan gerakan, terus kemudian kita berkumpul disatukan oleh yang namanya diskurs, wacana terkait dengan lingkungan. Nah, jadi generasi literasi itu penting. Bagaimana kalian bertindak dengan tajam ke depan, literasi itu penting. Jangan asyik beraudio visual ria dengan kecepatan informasi hari ini. Pada dasarnya kalian tidak dapat itu pengetahuan. Itu penting, karena masa depan 20 tahun yang akan datang adalah kalian. Dari konsekuensi logis yang dipilih oleh perdebatan. Nah, nanti kita masuk ke ranah perdebatan yang ada hari ini. Ini perdebatan kita masuk. Merebut laut, kontestasi wacana lingkungan. Lagi-lagi dalam pikiran, ya, tambang laut, merebut laut, kontestasi wacana lingkungan dan tambang. Ada lingkungan dan tambang. Lagi-lagi kita dihadapi oleh dikotomi. Memang gampang, karena manusia itu secara biologi, secara neuroscience didesain ya memang untuk melihat perbedaan, dan dengan perbedaan itu bagaimana mereka bisa survive. Hari ini saja buktinya, saya tidak pernah bertemu dengan beberapa orang yang ada di sini. Tiba-tiba saya bisa membedakan dalam sepersekian nanodetik. Kita berbeda. Oh, ada yang tampan, ada yang cantik, ada yang gemoy. Padahal sama. Mata kita sama dua, hidung kita sama dua, tapi kok dalam otak kita didesain melihat perbedaan itu sepersekian nanodetik tahu. Oh ini. Oleh karena itu kita terbiasa dengan namanya dikotomi dan polarisasi, didukung oleh fakta sains bahwasanya otak manusia memang pintar, didesain untuk melihat suatu perbedaan. Didesain itu. Padahal di samping polarisasi, di samping hitam dan putih, ada namanya spektrum. Nah, spektrum. Ada ruang yang menjembatani antara utara dan selatan, yang merupakan suatu dikotomi yang sangat berbeda. Ya, ada spektrum warna yang sangat beragam ketimbang hitam atau putih. Kenapa kita tidak tertarik dengan warnanya hijau yang menyejukkan mata, warna biru, warna ungu yang menenangkan hati? Tapi kok kita berbicara, udah kamu ini nggak punya kepribadian, hitam atau putih, seolah-olah maskulin ya. Nah ini kita terjebak dalam ranah ini. Akhirnya kita melupakan sebagian besar dari spektrum kehidupan yang ternyata beragam. Tadi Bang Eko juga mengangkat bahwasanya terjadinya kontestasi ini, ya itu karena ada laut. Ya betul, ada apa di laut ya? Ada apa di laut? Ternyata di laut itu ada resource, ya. Nah sekarang emang manusia butuh resource buat hidup. Secara biologi juga sama, kita itu bertahan untuk hidup dan eksis. Maka kita butuh bahan dari alam. Apa itu? Maka di situ ada klaim, wah laut tidak boleh dirusak. Bahwasanya ini untuk kehidupan jangka panjang. Laut tidak boleh dirusak. Laut tidak boleh dirusak. Tapi
semenjak pengetahuan teknologi berkembang, ternyata di bawah seabed itu ada banyak sekali logam-logam dan mineral yang berguna sekali bagi eksistensi kehidupan kita hari ini. Bahkan coba khususnya para adinda-adinda perempuan nih, bisa nggak pakai HP satu hari saja, puasa nggak main HP, bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa. Oh. Nah itu bahwasanya kita ini sudah dijejali oleh produk-produk yang dimensi dengan masa lalu berbeda. Maka sebenarnya para penambang itu adalah sebagian kecil dari ribuan orang yang berkontribusi untuk menciptakan artefak teknis yang namanya itu smartphone yang ada di di genggaman saudara-saudara sekalian. Sebagian kecil penambang itu adalah orang yang berperan dalam apa yang selalu dibangga-banggakan ya. Oh, muka saya cantik, saya bisa muka. Oh, ternyata saya bervalue loh. Ya. Ini masalahnya udah dimulai. Kontestasi lagi, wacana lingkungan ya. Terus kemudian ini, ya kebetulan saja ketika itu, kebetulan lagi saya bilang, kenapa saya bilang kebetulan? Karena ada transisi Undang-Undang RZW 3K, Undang-Undang Pemerintah Daerah dari 32 ke 23, isu celah terkait dengan mengenai masalah status tata ruang. Karena anak-anak IKPB ini sering berliterasi, karena anak-anak IKPB ini sering berorganisasi, akhirnya tidak teriak-teriak saja. Mereka melakukan advokasi secara struktur sampai level policies. Ini yang menyebabkan kata Bang Budi tadi, terstruktur, terkoordinir, seolah-olah terkoordinir, padahal kita ini adalah bagian dari entitas yang berbeda yang disatukan oleh wacana. Yang disatukan oleh wacana dengan pemikiran dan common sense, kesadaran yang sama. Jadi ketika kita berbicara tentang penolakan tambang laut, ya itu sama, itu semua. Dasarnya jelas kok. Sudah melanggar aturan itu yang pertama, yang kedua merusak. Yang ketiga nelayan ada ribuan, kita identifikasi ada ribuan nelayan yang terganggu. Nilai ekonominya berapa? Saya tantang mereka, dibilang ini triliunan kok kan. Saya bilang, satu cumi-cumi saja tenggelam kapal Kamila itu. Satu cumi-cumi saja di laut Pering Baltim itu tenggelam kapal kalian semua. Kalau kita bicara ekonomi, belum berbicara ekosistem secara fisik berupa karbon, oksigen dan lain-lain yang sifatnya itu lebih bagi kita. Nah, pertanyaan hari ini, what should we going to do for this current condition? Apa yang harus kita lakukan? Tadi Bang Budi sudah cerita, Bang Jarwo sudah cerita. Konsekuensi hari ini berbeda, perubahan berbeda, secara struktur dan lain-lain. Kondisi geopolitik berbeda, kondisi nasional berbeda. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kita lakukan hari ini ketika PT Timah sampai sekarang masih membayar kewajiban dia 30.000 hektar tuh Bang. Masih dibayar, Pak. Masih dibayar itu, masih. Ya. Di tengah-tengah di situ nelayan juga beraktivitas. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga bingung. Bagaimana ke depan? Yang jelas, saya ingin berbicara gini, mau apapun itu, kita dianugerahkan oleh Tuhan. Saya ketika di Bandung bertemu dengan salah satu guru saya namanya Prof. Nicholas Sukmana, PhD. Beliau adalah guest lecturer di Leiden University. Beliau punya catatan lengkap terkait dengan apa barang-barang yang diekstraksi di Belitung yang dibawa ke negeri Belanda dan sekutu. Kenal Harvey Muiz? Kenal Harvey Muiz gak? Nominal kekayaan kita dari Pulau Belitung saja ketimbang dengan apa yang heboh hari ini itu berpuluh-puluh kali lipat membangun modernisme yang ada di barat. Kita kaya, kita ini kaya loh sebenarnya, kaya. Bahkan sekarang nggak habis-habis, buktinya katanya itu walaupun spekulasi ya secara ekologis 21 triliun itu ya, tapi sampai ke Sandra Dewi
ya 271T itu dari udah berapa abad itu nggak habis. Belum lagi sejak ditemukan rare earth, belum lagi yang kata Prof Yusril, segenggam tanah di daerahku lebih berharga dan bisa menghidupkan 5 kota dalam 20 tahun. Segenggam tanah, kan dia bilang. Tapi apakah kita mampu? Lagi-lagi kita berada di lumbung padi, ya, kita berada di lumbung padi ini, dan dipaksa untuk menghadapi keadaan perubahan gagasan, ya, wacana lagi bang, gagasan geopolitik global, pembangunan inklusif, pembangunan sustainable development goals. Hey, bagaimana dengan fakta, dengan fiksi yang Anda sebut tadi itu? Kita ada gap yang sangat panjang sekali antara fakta yang terjadi di hari ini dengan fiksi, narasi yang dibangun oleh dunia. Ketika kita berbicara hari ini, ya, ketika meja goyang ditutup, muncul video viral di medsos, Belitung sedang tidak baik-baik saja. Itu gara-gara meja goyang yang ilegal ditutup, ada wacana di medsos, Belitung sedang tidak baik-baik saja. Jalanan sepi, makanan sepi, apa segala macam sepi. Padahal Pak Bupati, Pak PJ Bupati masih bekerja. Ya, saya bilang ke anak-anak juga. Padahal guru masih mengajar untuk anak didiknya. Padahal dokter-dokter spesialis masih ngajar. Tapi kok ada narasi di mana Belitung sedang tidak baik-baik saja gitu. Halo. Kalau kita kaitkan dengan konteks antara fakta dan fiksi yang dibangun oleh global terkait dengan kemajuan, kita sangat jauh, masih jauh. Berbicara inklusif Pak. Tahu nggak inklusif itu apa, Pak? Nggak gampang, Pak, bisa melibatkan orang sebanyak itu, Pak, agar bisa terlibat dalam proses ekstraksi sumber daya alam, kemudian mendapatkan manfaat. Berbicara sustainable, berkelanjutan, Pak. Walaupun sebenarnya foton matahari juga bakalan habis, ya, Pak. Tapi oke lah, sebagai long term development, lintas generasi, oke, itu suatu spirit yang menurut saya lebih bagus ketimbang millennial development goals. Dan kemampuan kita berpikir untuk mencapai itu adalah fiksi yang harus kita capai melalui tekad ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tas bagaimana dengan hari ini ketika tambang ilegal ditutup dan kemudian meronta-ronta, Pak. Ini fakta ketika saya dulu menolak tambang laut. Ini fakta yang menjadi kegundah gulanan saya karena saya di situ berkacamata kelautan, dan saya sangat paham bahwasannya terumbu karang itu perlu ratusan tahun untuk bisa tumbuh. Terumbu karang itu kita lihat aja besar, di dalamnya ada makhluk yang jumlahnya jutaan sel yang bikin karang itu berwarna-warni, Pak. Kalau nggak ada makhluk itu mungkin nggak ada terumbu karang, dan itu sulit sekali untuk menjaga faktor pembatas fisik mereka agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Datang tiba-tiba kapal terus dihancurin, kita nggak tahu mereka kemana. Mungkin alam mengalami residensi, tapi kita kehilangan satu ekosistem spesies berupa ekosistem terumbu karang. Itu trade off yang akan kita hadapi ketika kita berbicara potensi tambang. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima di masa yang akan datang ketika kita berbicara tentang Belitung kaya, tapi selama mental mindset kita hari ini menyampingkan pengetahuan, bermental nerobos asal saya dapat, bodo amat dengan orang lain. Sementara dunia hari ini berbicara inklusivitas, apakah akan terjadi efektivitas itu? Saya, karena buku ini sangat emosional terkait dengan wacana, mungkin saya akan membedah dalam konteks bagaimana wacana pengetahuan itu mempengaruhi tindakan-tindakan. Sebelum kita berbicara trade-off kebijakan secara teknokratik, masih jauh untuk berbicara tentang kebijakan secara teknokratik. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan,
kalaupun kita menginginkan tambang, woi, orang-orang yang mengaku orang Belitung, jangan jual murah. Jangan kalian jual murah kekayaan yang ada di tanah kalian itu. Jangan kalian jual murah. Berabad-abad Eropa itu maju. Itu ada dibukukan di Museum Leiden yang saya baca, dan saya juga kaget. Ternyata saya berasal dari daerah yang kaya. Bahkan berabad-abad kemudian muncul yang namanya Harvey Muiz yang katanya 250 T. Masih ada sampai sekarang, masih kaya. Jangan kalian jual murah. Bergening dong sebagai masyarakat. Bergening dong. Bergening dengan masyarakat, termasuk pemerintah pusat. Karena mereka pada esensinya adalah perpanjang tanganan dari kita kalau mereka masih mengaku demokrasi. Bergening dong. Jangan kan jual murah hanya karena kepentingan anak saya. Jangan, karena konsekuensinya anak kamu itu bakalan besar, kemudian akan mendampak eksternalitas negatif dari masifnya tambang-tambang yang besar. Tidak ada aktivitas tambang yang sifatnya itu minimalis dia. Tidak ada. Karena dia butuh kuantifikasi. Oleh karena itu biayanya mahal. Dan jangan mimpi kalian bakal bisa ambil itu semua. Buktinya hari ini mineral strategis sudah mulai diberlakukan. Wahai para penyuntik, ya, bersiap-siaplah bertransformasi kalian, ya. Bersiap-siaplah kalian. Pun kalau kita memilih sektor yang lebih berkelanjutan dalam rangka mengejar gap antara fiksi dan keadaan dan fakta, kita harus siap-siap bekerja keras. Kita harus siap-siap bersusah payah. Kita harus siap-siap menggali sumber daya yang ada, menimbulkan kreativitas. Jangan menyerah. 80 tahun yang lalu kalian lihat negara Nordik, Swedia, Finlandia, apakah dia seperti sekarang? Tidak. Mereka menderita kok. Apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di Korea, apa yang terjadi di Cina 1980-an, bagaimana ketika era transisi dimulai, apakah mereka senyaman sekarang? Tidak. Mereka menderita, mati, kelaparan, dan lain-lain. Kalau kalian benar-benar berkomitmen untuk kemajuan. Tapi kalau mau hybrid, boleh juga. Hybrid ya, nambang boleh, ini boleh. Nggak gampang. Teknologinya tinggi, mahal. Kalau mentalnya masih korup, nggak bisa. Nggak bisa. Apakah kita bermental seperti itu? Kalau tidak bermental, jangan sekali-sekali. Turn off dengan harga yang lebih mahal, yang bisa menggaransi kehidupan anak cucu kita ke depan. Mungkin sebagai pemantik itu saja. Saya ingin berpesan satu hal, termasuk dalam kegelisahan saya. Hari ini kita hidup di zaman di mana informasi lebih banyak daripada pengetahuan, bahkan lebih cepat dinamikanya itu. Hyper connectivity. Dan pengetahuan tidak lebih banyak daripada kebijakan. Kebijaksanaan, wisdom. Informasinya sudah banyak, bahkan kecepatan olah informasinya. Otak kita ini capek, error. Main TikTok aja bisa sampai 2 jam, bingung kesimpulannya apa. Hari ini kita dihadapi era itu, hyperconnectivity. Di tengah-tengah pengetahuan yang semakin berkurang, kebijaksanaan yang semakin berkurang, hanya orang-orang tertentu yang concern dengan itu. Bagaimana narasi inklusivitas itu bisa jalan dalam rangka untuk berkelanjutan? Ini penting untuk kita bicarakan. Saya juga ingat kata-kata seorang filosof, ya mungkin saya bilang dia filosof ya. Pernah menjabat 3 periode. Kala ilmu menang adat, kata dia. Kala ilmu menang adat, kala adat menang tebiat. Kala tebiat saya nggak enak ngomongnya. Ya, itu sangat bertautan dengan apa yang kita hadapi sekarang, di mana ketika hari ini dunia modernisme bicara AI, IoT, Big Data, informasi begitu cepat, otak kita memikir untuk pengetahuan terlokus-lokus, kebijaksanaan semakin berkurang. Ini hati-hati untuk para generasi ke depan. Apakah kita bisa wisdom mengelola semua potensi yang ada, apalagi barang yang sifatnya mahal tadi itu, banyak mahal. Apakah kita bisa bijak? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target Tipikor TV streaming perwakilan Bangka Belitung. Yosef Surahman.